Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mbak Puspa, Mbak Fikri, saya sendiri Rizka, Mbak Claudia, dan Mbak Bara. Kami akan menjelaskan tentang pohon industri dan proses pengolahan jagung. Yang pertama yaitu pohon industri jagung. Sebagai bahan pangan yang mengandung 70% pati, 10% protein, dan 5% lemak, jagung mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Nah, seperti yang dilihat pada gambar di samping, jagung sendiri terdiri dari daun, buah jagung, dan batang jagung. Untuk daun jagung bisa digunakan sebagai pakan dan kompos. Kemudian untuk batang jagung bisa digunakan untuk pulp, kertas, dan bahan bakar. Nah, yang terpenting itu buah jagung. Buah jagung terdiri dari kulit klobot yang bisa digunakan sebagai pakan ternak, kompos, dan sebagai bahan untuk membuat rokok. Kemudian ada rambut jagung dan tongkol jagung. Tongkol jagung digunakan sebagai pakan, kompos, bahan bakar, arang, tepung arang, dan perosa. Nah, untuk buah jagung terdiri dari jagung muda, itu bisa digunakan sebagai jagung muda di dalam kaleng. Kemudian bisa juga digunakan untuk popcorn, grits. Grits itu adalah bubur jagung, itu digunakan pada industri makanan. Nah, kemudian bisa juga digunakan sebagai makanan ternak. Dari jagung bisa juga dibuat untuk tepung jagung sebagai pati jagung, yaitu tepung maizena digunakan pada industri makanan. Kemudian ada dextrin. Dextrin ini mengandung gula dan karbohidrat yang bisa dimanfaatkan sebagai energi bagi tubuh, dibutuhkan bagi pasien penderita hipoglikemia kronis. Kemudian ada bihun jagung, gula jagung, dan bisa juga digunakan sebagai jagung dalam kaleng. Kemudian ada minyak jagung dan bungkil digunakan sebagai makanan ternak. Nah, berikut gambar-gambar dari produk turunan jagung. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ketersediaan jagung di Indonesia. Pada gambar ini menunjukkan peta sebaran rata-rata komoditas jagung di seluruh provinsi Indonesia dengan rata-rata komoditas nasional yaitu sekitar 54,74 kuintal per hektar. Untuk rata-rata luas jagung menurut jenis lahannya terbesar itu di sawah irigasi dan yang terendah itu di lahan yang bukan sawah. Untuk provinsi penghasil utama jagung terbesar di Jawa Barat dengan komoditas 26 ton per hektar dengan pada bulan Februari yang terbesar dan pada bulan November yang terbesar. Untuk batas produksi banyak terdapat dua jenis jagung yaitu jagung bersari bebas dengan produksi yang terbesar yaitu koperasi dengan produksi 4.650 dan jagung hibrida dengan produksi terbesar PT Gambir dengan produksi 15.000. Untuk anies Indonesia keuntungannya paling terbesar itu di Sumatera Utara dengan sebesar 2081 dan untuk perkembangan harga jagung di tingkat produsen konsumen pasar dunia untuk harga jagung dunia selama periode 1995 sampai 2003 mengalami penurunan sebenarnya dalam metode yang peningkatan hal ini disebabkan oleh gejolak depresiasi terhadap dolar lebih tajam daripada penurunan harga jagung dunia dalam bentuk dolar. Untuk volume ekspor impor untuk volume ekspor pada bulan Juli mengalami peningkatan signifikan dibandingkan bulan Mei dan untuk impornya mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Mei. Dan untuk ada jenis jagung yang paling banyak impor maupun diekspor pada bulan Juli 2020 yaitu jenis jagung dengan kode HS 10.05.905.000 dengan tipe Oat Mason Corn Offensive. Dan untuk harga jagungnya dapat dilihat di gambar pada layar. Membaca kandungan gizi per 100 gram terdapat mineral dan energi, vitamin, protein, karbohidrat, dan Baik, yang berikutnya untuk potensi dan pengembangan. Mungkin di sini hanya sedikit info tentang sumber dari jagung itu sendiri. Lalu yang berikutnya di sini ada produk yang diperoleh untuk setiap 100 kg jagung. Terlihat bahwa pati menempati jumlah terbesar yaitu 56 kg. Kemudian di bawah adalah produksi dan perdagangan jagung di dunia. Terlihat di tahun 2014 ini terjadi peningkatan, tetapi di tahun 2015 terjadi penurunan. Tetapi karena stok sebelumnya masih besar sekitar 170 ton, diperkirakan perdagangan tahun 2016 ini masih stabil
walaupun nantinya akan ada kenaikan harga karena tidak adanya penambahan produksi. Lalu yang berikutnya itu impor di Indonesia terjadi peningkatan, bisa jadi dikarenakan karena kondisi pertanaman jagung di Indonesia sehingga tidak menghasilkan jagung dalam negeri, sehingga peningkatan impor terjadi. Kemudian ada peningkatan ekspor tahun 90 sampai 2001 karena ada peningkatan areal panen yang menyebabkan produksi semakin tinggi. Nah, penggunaan jagung impor dan juga jagung domestik itu hampir berimbang datanya. Nah, ini mengindikasikan bahwa produksi jagung dalam negeri semakin meningkat dan dapat menggantikan sebagian produk impor untuk memenuhi kebutuhan industri. Dengan demikian diharapkan impor juga menurun. Nah, dari grafik dan data yang sudah ada, banyak produk yang dapat dikembangkan dari jagung, baik dari untuk pangan, pakan, dan juga energi. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri dan hasil turunannya banyak sekali. Salah satunya itu ada pati, di mana ada produk turunannya seperti etanol, pemanis, dan juga sirup fruktosa. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah cara pengolahan produksi tepung jagung. Proses produksi tepung jagung sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda, yang banyak diaplikasikan secara luas, yaitu dengan menggunakan metode basah, metode kering, dan metode nixtamalisasi. Setiap metode sendiri memiliki keunggulan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga standar kualitas produk yang diinginkan. Yang pertama yaitu metode basah. Berikut adalah diagram tahapan proses produksi dengan metode basah. Proses awal pembuatan tepung jagung metode basah adalah dengan melakukan pemipilan jagung, yang kemudian pipilan jagung tersebut akan dibersihkan dan dikeringkan. Proses pengeringan ini dilakukan selama 1-2 jam pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius. Kemudian biji jagung tersebut disosoh atau dilakukan proses pemisahan kulit ari atau dihilangkannya kulit luarnya. Kemudian jagung yang sudah disosok tersebut direndam di dalam air selama 24 jam guna untuk memisahkan endosperma dari lembaga dan kulit ari. Setelah itu, butiran jagung tersebut akan ditiriskan, dijemur, digiling, dan masuk ke proses pengayakan dengan saringan skala 80-100 mes. Kemudian, tepung jagung yang telah diayak ini akan dijemur kembali untuk menurunkan kadar airnya. Yang kedua, metode kering. Berikut adalah diagram tahapan proses produksi dengan metode kering. Proses produksi tepung jagung dengan metode kering lebih singkat dibandingkan proses produksi dengan metode basah. Hal tersebut dikarenakan tidak ada tahapan proses perendaman. Jadi, proses awalnya dimulai dari jagung yang sudah berbentuk pipil kering, dilakukan proses penggilingan dengan menggunakan disk mill atau hammer mill untuk memisahkan endosperma dari kulit ari dan lembaga. Selanjutnya, tahap kedua yaitu proses penampungan endosperma yang kemudian diikuti dengan pengayakan tepung jagung dengan skala saringan kurang lebih 80-100 mes. Lalu yang ketiga adalah metode nixtamalisasi. Nixtamalisasi adalah metode produksi tepung jagung secara tradisional yang berkembang di Meksiko. Pada prinsipnya, metode ini terdiri dari proses pemasakan dan perendaman jagung dengan menggunakan kalsium hidroksida. Fernandez Munoz menjelaskan bahwa pada proses tersebut, jagung dimasak dengan menggunakan kalsium hidroksida. Kemudian jagung tersebut akan direndam dengan larutan rebusan tersebut dan dicuci minimal sebanyak 2 kali untuk menghilangkan sisa komponen organik dan kelebihan kalsium. Setelah itu, larutan jagung tersebut akan ditiriskan, dijemur, dan digiling, dan masuk ke proses pengayakan dengan saringan skala 80-100 mes. Kemudian, tepung jagung yang telah diayak ini akan dijemur kembali untuk menurunkan kadar airnya kembali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, safety dan lingkungan pada pengolahan jagung. Limbah merupakan produk samping industri yang tidak dikehendaki karena tidak mempunyai nilai ekonomi, mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya. Limbah industri sendiri terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Industri jagung pada pengolahan tepung jagung menghasilkan limbah padat berupa kulit jagung dan bonggol jagung, serta limbah cair berupa air bekas rendaman jagung pada proses pengolahan dengan metode basah. Dampak lingkungan yang ditimbulkan, yaitu yang pertama dampak terhadap kesehatan manusia, yang kedua dampak kerusakan pada ekosistem, yang ketiga dampak terhadap keindahan lingkungan. Pemanfaatan hasil samping dari produksi pengolahan jagung, potensi limbah kulit jagung biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak,
bahan baku pengganti plastik, serta bahan baku kerajinan tangan seperti aksesoris rambut, tas, kertas kado, dan bunga hias. Untuk bonggol jagungnya sendiri bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak, pengganti bahan plastik, bahan kerajinan, bahan pembakar, serta alternatif pengganti bahan bakar gas. Untuk air bekas rendaman, jagung dapat dimanfaatkan sebagai campuran untuk pakan ternak. Berikut merupakan baku mutu air limbah untuk industri makanan, di mana untuk parameter COD dengan konsentrasi 100 hingga 300 mg per liter, untuk parameter BOD 50 hingga 150 mg per liter, pH pada 6 hingga 9, serta temperatur pada 38 hingga 40 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.